Mari kita telaah lebih lanjut teori tentang Aokiji yang akan bertarung melawan Laksamana Ryokugyu, Green Bull, di masa depan. Dasar pemikiran teori konfrontasi. Teori ini didasarkan pada beberapa faktor yang menunjukkan potensi konflik antara Aokiji dan Ryokugyu, mantan sesama Laksamana. Keduanya pernah menduduki posisi Laksamana di Marinir, yang secara alami menciptakan dinamika persaingan atau setidaknya perbedaan pandangan tentang keadilan dan cara menjalankan tugas. Perbedaan ideologi. Aokiji dikenal dengan keadilan malas dan pendekatan yang lebih santai. Sementara Ryokugyu menunjukkan loyalitas yang ekstrim dan kepatuhan tanpa pertanyaan kepada pemerintah dunia dan keadilan mutlak mereka, meskipun dengan caranya yang unik dan terkadang kejam. Perbedaan ideologi ini bisa menjadi sumber konflik. Kepergian Aokiji dari Marinir. Keputusan Aokiji untuk meninggalkan Marinir dan berafiliasi dengan bajak laut Kurohige pasti dilihat sebagai pengkhianatan oleh Ryokugyu, yang sangat menjunjung tinggi otoritas pemerintah dunia. Ini saja sudah menjadi alasan kuat untuk konfrontasi. Potensi bentrokan dalam konflik yang lebih besar. Jika Aokiji memihak Luffy atau aliansinya dalam perang terakhir melawan pemerintah dunia, ia hampir pasti akan berhadapan dengan Laksamana yang masih setia pada pemerintah, termasuk Ryokugyu. Potensi jalannya pertarungan antara Aokiji dan Ryokugyu akan menjadi bentrokan antara dua kekuatan buah iblis logia yang unik, es versus hutan alam. Aokiji dengan Hiehie no Mi, es, akan berhadapan dengan Ryokugyu dan Morimori no Mi, hutan alam. Ini akan menjadi pertarungan elemen yang menarik, di mana es dapat membekukan tumbuhan dan alam, sementara Ryokugyu dapat memanipulasi lingkungan untuk menyerang dan bertahan. Perbedaan gaya bertarung. Aokiji cenderung bertarung dengan tenang dan efisien, menggunakan kekuatan esnya untuk melumpuhkan dan menyerang dari jarak jauh maupun dekat. Ryokugyu, di sisi lain, mungkin memiliki gaya bertarung yang lebih agresif dan memanfaatkan pertumbuhan hutan secara cepat dan tak terduga. Penguasaan haki. Kedua mantan Laksamana ini pasti memiliki penguasaan haki tingkat tinggi, termasuk Buso Shoku Haki untuk melindungi diri dari serangan logia dan Kenbun Shoku Haki untuk memprediksi gerakan lawan. Pertarungan haki juga akan menjadi faktor penting. Potensi awakening. Jika salah satu atau keduanya telah mencapai awakening, skala dan dampak pertarungan mereka akan menjadi jauh lebih besar dan destruktif. Kapan pertarungan mungkin terjadi? Selama perang terakhir, ini adalah skenario yang paling mungkin, di mana semua kekuatan besar dunia akan bertabrakan. Aokiji dan Ryokugyu kemungkinan akan berada di pihak yang berlawanan. Jika Aokiji mengancam pemerintah dunia, jika Aokiji secara aktif bertindak melawan pemerintah dunia atau mencoba mengungkap rahasia mereka, Ryokugyu mungkin dikirim untuk menghentikannya. Jika kepentingan mereka bertentangan, jika Aokiji dan Ryokugyu memiliki tujuan yang berlawanan terkait dengan senjata kuno, abad kekosongan, atau karakter tertentu, mereka mungkin akan bertarung. Implikasi naratif dari pertarungan. Menunjukkan kekuatan Laksamana. Pertarungan ini akan menjadi kesempatan untuk melihat kekuatan penuh dari Laksamana yang masih aktif dan membandingkannya dengan kekuatan mantan Laksamana yang telah memilih jalan berbeda. Konfrontasi ideologi. Pertarungan mereka akan menjadi representasi fisik dari bentrokan ideologi antara keadilan malas dan loyalitas buta pada pemerintah dunia. Mempengaruhi aliansi dan hasil konflik. Hasil dari pertarungan ini dapat memengaruhi jalannya perang dan aliansi antara berbagai pihak. Pengembangan karakter. Pertarungan ini dapat memberikan wawasan lebih lanjut tentang masa lalu dan motivasi kedua karakter. Konfrontasi antara Aokiji dan Ryokugyu adalah pertarungan yang sangat dinantikan oleh banyak penggemar dan memiliki potensi untuk menjadi salah satu pertarungan paling menarik dan signifikan di masa depan One Piece.